Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmadi dari Universitas Terbuka NIM 02535279. Pada tugas kali ini kita akan membuat sebuah video praktikum. Oke, langsung saja ya. Tugas 3 dari struktur data. Buatlah sebuah program pencarian dengan algoritma deep research dan juga algoritma breadth research. Oke, syaratnya menggunakan 8 node. Terus tentukan sendiri ya nadanya. Terus lakukan semacam simulasi pencarian. Terus jelaskan dari rinci dari prosesnya. Oke, langsung saja ya. Ini dia programnya kedua. Kita coba jelaskan dulu. Di sini kita membuat sebuah kelas baru, namanya graph. Kelas graph ya. Inisialisasi ya, objeknya. Kelas A-nya. Setelah itu kita coba isi data grafnya, kan, dengan 8 node. A1, A2, A1, A3, A2, kurang lebih kayak gini tampilannya. Biar saya jelaskan dulu gambarnya ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Di inisialisasi data grafnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. A1 itu punya anak cabang A2, A3, A2 punya anak cabang A4, A5, A4 itu punya anak cabang A8, A3 itu punya anak cabang A6 sama A7. Oke. Sementara target yang akan kita cari adalah A7. Oke. Ya, yang akan kita cari ya. Setelah itu ini cabang kiri, cabang kanan nggak masalah ya, seperti gambar tadi ya. Skenario nya kita mencari A7. Oke. Ini fungsi dari DFS, Deep Searching ya kan. Kita bahas ini dulu ya, nanti yang ke selanjutnya kita akan bahas ini. Oke, langsung saja nih. Di bagian sini kita membuat sebuah kelas baru. Oke, run DFS seperti ini ya. Jadi gini, tahap pertamanya kita membuat sebuah array dulu kan di dalam kelas ini, mapping dulu. Setelah dibuat mappingnya, baru kita menambahkan hubungan atau edge atau direct grab, maksudnya satu arah ke satu tujuan. Itu seperti itu. Jadi kita buat sebuah fungsi lagi di sininya, ada namanya run DFS yang kita panggil tadi di sini di program utama. Nah, yang pertama itu dia menjalankan standar aja ya ini ya, kurang lebih. Apabila ditemukan maka ditemukan ada tulisannya, kalau nggak ditemukan maka tidak ditemukan. Oke. Ini dia fungsinya. Fungsi dari DFS recursive logikanya kayak gini. Yang pertama kan dia ditandain dulu nih, apakah pernah dikunjungin. Setelah dikunjungin, terus apakah dibandingkan apakah ini yang dicari. Setelah itu juga dicek ya kan, ini perintahnya. Setelah dicek, terus dikunjungi lagi sebelahnya atau tetangga anak-anaknya lagi. Nah, ini dia fungsinya. List jika pakai logika if, kalau perulangan if lagi. Nah, kalau sudah ketemu maka stop aja ya kan? Kalau belum ketemu ya berarti buntu dia, target nggak ditemukan di cabang ini, balik lagi dia ke atas. Seperti itu kurang lebih logika dari DFS. Kalau jabarkan seperti gambar ini, dia dari kan ini nih skemanya, kita mencari A7, targetnya A7. Jadi dari A1 ini
logika programnya dia mencari ke A2, biasanya ke kiri dulu ya kan, dibandingkan nih dari A1 bukan A7 nih, jadi dia lari ke A2. A2 juga bukan A7 nih, nggak sama nih, jadi dia lari ke A4. Nah, lari ke A4, dibandingkannya dulu. A4 ini sama nggak A7? Oh, nggak sama, dia lari lagi ke A8. Setelah dari ke A8 dibandingin lagi, oh nggak sama lagi A7, berarti dia robek lagi dia ke sini ke A2 nih. Dia lalu melewati mengambil cabang kanan dulu nih, kan gini udah nih, dia ke kanan lagi nih, dibandingin lagi sama A5. A5 ini sama nggak sama A7? Oh nggak sama, berarti dia balik lagi nih ke robek lagi ke A1, ambil ke cabang yang kanan. Nah, cabang yang kanan dia bandingin lagi nih A3. A3 ini sama nggak sama A7? Oh nggak sama, berarti dia ngambil ke cabang selanjutnya nih, ke anak cabang ini A6. Atau A6 nih sama nggak sama A7? Oh nggak sama, berarti dia balik lagi. Setelah balik lagi dia bandingin lagi ke arah sebelah kanan, oh iya sama ke A7. Berarti jadi urutan logikanya dari A1 kan bandingin A2, A4 kan larinya A8, A5 ya kan, baru balik lagi ke A3, A6, baru A7. Artinya dia masuk ke A8 yang terlebih dalam dulu, baru pindah ke cabang A3. Jadi dia masuk ke sini dulu ya. Nah, baru dia balik ke A3 untuk mencari targetnya nih A7. Seperti itu logika dari deep research. Oke. Lanjut. Terus nomor 2 nih. Algoritma breadth first search BFS. Oke, kita buka lagi ya programnya, saya coba jelaskan. Ini tadi kita panggil ini kan, ini udah kita inisialisasi nih outputnya nih, sama ininya skemanya. Kita buat lagi sebuah fungsi di sini, kita panggil nih, mencari A7. Start dari A1 kan, targetnya cari A7. Kita lihat di fungsi grf2 runfs ya, 2 runfs yang ini ya. Nah ini kan, oh ya ini. Nah di sini saya membuat kayak biasa ya, menjalankan perintah untuk mencari target ini ya kan, targetnya ini dari startnya A1 dan targetnya A7 ya kan. Terus ini ya untuk antrian kita buat dalam bentuk linked list ya kan. Terus kita mencatat ada yang dikunjungi, ada yang nggak looping, kita buat hashet. Terus di sini inisialisasi sederhana. Terus langkah pertamanya perulangan kan, ambil kode paling depan ya kan, antrian. Setelah itu apakah targetnya ini, kalau bukan maka kalau ketemu maka berhenti looping dulu, jika belum maka targetkannya taruh di belakang. Masukkan target tetangga ke antrian, masukkan target selanjutnya, terus masukkan lagi ke belakang. Nah seperti itu. Jika sudah ketemu maka berhenti looping, kalau gagal ya gagal, saya temukan ya kan. Jadi logikanya seperti itu. Kalau digambarkan dengan ini kurang lebih dia seperti ini jalannya. Mulai pencarian A1 dicari, dibandingkan sama nggak sama, oh nggak sama. Oke, lanjut ke A2 ya kan. A2 dia masuk langsungnya A2 sama A3 nih, untuk dibandingkan. Yang pertama kita bandingkan A2 dulu, sama nggak sama 7? Oh nggak sama katanya. Terus terus dia masuk ke sini, dia bandingin A3 dulu. Setelah bandingin A3 dulu, dia larinya ke A4 sama A5 sama QW-nya. Nah, jadi QW apa sih antriannya nih ya kan. Jadi
ketika nggak ditemukan di A2, ya kan, maka dia akan membandingkan ke A3 dulu. Kalau nggak ditemukan ke A3, dia larinya ke A4 A5. Ini sudah masuk ke dalam QW belakangnya sini. Jadi bandingannya A3 A4 A5, ya kan. Terus dibandingin lagi A3 nya nih. A3 nya kalau nggak ditemukan, dia larinya ke A6 sama A7. Gini kalau dibandingkan dia misalkan gini, A2 nya sudah, pokoknya A2 nya ini kalau dia tidak ditemukan, maka A4 A5 nya masuk di antrian di perbandingan selanjutnya. Nah terus bandingin A3 bukan nggak sama dengan A7, maka larinya ke sini A6 A7 ini lari ke belakang lagi, terus dibagikan depannya ini lagi A4 A5 A6 A7 untuk ininya, untuk dibandingkan sama enggak. Nah, gitu. Intinya dia lakukan semuanya itu per level ada QW-nya, startnya sama melepasnya. Jadi kalau ini sudah nggak disama nih, dia dilepas apa sih namanya itu, dibuang lah bahasanya ya, A2 nya dibuang, terus masuk ke antrian lagi A3 bandingan kan, 3 A4 A5 A3 A4 A5. Nah jadi setelah dari A3 nya ini udah nggak cocok, nggak ketemu, maka yang dibandingkan adalah A6 sama A7 nya nyantol ke belakang. Apa sih nyantol? Masuk ke QW selanjutnya. Nah tapi dia di bagian belakang. Nah kurang lebih seperti itu. Dibandingkan ini dulu A4 nya itu dibandingin sama nggak sama A7 atau target yang dicari. Oh nggak sama, berarti dia buang, masuk ke A8 nya masuk dari belakang sini. Nah dia antriannya kurang lebih seperti itu. Stuck anunya, stuck ya, QW nya itulah ke belakang. Nah, seperti itu untuk logika dari berproses ini. Dia menyelesaikan A2 A3 dulu, baru turun ke anak-anaknya nih. A2 A3 dulu baru turun di sini. Nah sisanya ngantri di belakang. Ke A8 belum dikunjungi karena A7 udah ketemu pada level yang paling langka. Jadi A7 nih, A8 ini nggak dikunjungi lagi dia, karena A8 ini antrian ke belakangnya gitu. Ya seperti itu logikanya. Oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.